jalannya hari ini dengan baik ya. Kepada Said, tolong disiapkan untuk berdoa. Siap, Prat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sebelum lanjut pelajaran, coba perhatikan dulu kiri kanan. Lantainya udah bersih dulu. Ada sampah tolong bersihin ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, ikutin. Lalu lihat juga pakaian udah rapi belum? Pakaian. Buku pensil dikeluarkan, buku cetak, buku tulis dikeluarkan ya. Gimana? Sudah bersih? Sudah ya. Oke ya. Nah, oke. Nah, sudah bersih, sudah rapi ya. Nah, berikutnya sepertinya banyak yang punya kegiatan di luar. Sebaiknya mau absen dulu supaya tahu siapa yang tidak hadir ya. Ya udah dijawab ya, absen dari rumah, jangan diam saja. Baik rumah. Sekarang yang 12 ya. Aldi, Maski ya. Asnan, Azia, Dina, izin ya. Erna, Pasha, izin juga. Indah Cinta, Jelita, Kairi, izin ya. Karisma, Laila, Dapi, izin ya. Melda, izin. Paski ya. Randy, pagi. Asya, Ridho, Bina, Andin, Paski, izin ya. Ilham, Rabul, Rizka, Said, Sarifah, Sarwati, Cinta, Siti Aminah, izin kelihatan ya. Susilawati, izin. Devia, Vanessa, oke. Walaupun banyak yang mengikuti kegiatan di luar sekolah ya, seperti paskibra, semoga kita tetap bisa konsentrasi dan fokus belajarnya ya. Nah, coba kita mengingat kembali apa kesepakatan kelas kita. Tolong dibaca, siapa yang mau baca kesepakatan kelasnya? Angkat tangan. Oke, Asna silakan. Kesepakatan belajar matematika yang pertama menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong ketika teman mengalami kesulitan. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan tertib dan seksama. Yang keempat, menjaga perilaku sopan dan santun. Yang kelima, mendengarkan pembelajaran dengan guru dengan baik. Yang keenam, kerja kelompok dengan sehat. Sudah baik, cukup baik ya. Semua sudah bisa melaksanakannya? Sudah. Apa yang kalian lakukan ketika ada teman yang melanggar kesepakatan kelas? Memberikan sanksi, konsekuensi dari kesepakatan kelas. Nah ya. Nah, lalu kita akan lanjutkan dengan pembelajaran kita ya. Nah, seperti yang kita sampaikan hari ini, seperti yang terlihat kita akan belajar tentang apa? Jarak.
Jembatan. Apa yang terjadi dengan jembatan Panglima Satu kita? Roboh. Ya. Nah, kalau mau perbaiki kira-kira nih gimana nih caranya? Harus dengan lokasi. Apa yang mau dihitungnya? Jarak antar titik. Nah, Alay dia ke mau pokok. yang ini ya, jambat sini sama jambat sebelah alay mau dihitung ya jaraknya supaya ini bisa diperbaiki kembali seperti semula. Nah, ini salah satu penggunaan dari konsep jarak antar titik dalam ruang ya. Nah, ini salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk mempelajari jarak antar titik ini, kita bisa lihat yang pertama, apa yang perlu kita ketahui? Teorema Pitagoras. Siapa yang belajar teorema Pitagoras? SMP ya. Masih ingat rumusnya? Ini Bapak ini Pitagoras ya. Nah, animasinya Pitagoras nih Bapak ini. Jadi kenapa namanya teorema Pitagoras? Karena yang nemuin Pak Pitagoras ini. Nah, dari apa teorema Pitagoras itu kalau dilihat dari gambar ini? Segitiga siku. Dari segitiga siku-siku berasal teoremanya ya. C ini disebut dengan Sisi kiri. B, Sisi depan. yang A, Sisi samping. Nah, ini adalah rumus yang digunakan oleh Pitagoras. Nah, selain itu, untuk mempelajari materi ini, kita juga perlu tahu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, coba yang gambar pertama ini, nih yang Uma tunjuk, di mana titiknya pada garis? Berada di tengah garis. Nah, coba dilihat di sampingnya, yang mana nih? Antara pilihan dua ini, nomor satu. Di sini terletak pada garis. Ini adalah gambar titik terletak pada garis. Kalau yang di sampingnya? Titik di luar Ya, garis. titik di luar garis. Nah, itu posisi titik terhadap garis. Lalu yang kedua, coba lihat gambar yang pertama ini, gambar apa? Titik terletak pada bidang. Pintar, titik terletak pada bidang. Kalau gambar yang sebelahnya? Titik di luar bidang. Di luar bidang. Jadi seperti itu gambarnya ya. Sekarang yang di bawah ini adalah garis. Kelihatan kan ada garis agak samar-samar ya. Garis yang pertama, coba dicek ke sampingnya. Kira-kira yang mana nih? Berpotongan. Oke, yang pertama Berpotongan. Apakah berpotongan dia saling bersentuhan? Bisa jadi Bagaimana dengan yang bawah? bersilangan. Bersilang? Apakah dia saling menyentuh? Ya. Tidak. Tidak bisa. Yang berpotongan saling bersentuhan. Kalau bersilangan? Tidak. Ya. Yang ini? Sejajar. Sejajar. Pintar yang ini? Berimpit ya. Jadi kesannya cuma satu yang kelihatan. Nah, itu yang akan kita gunakan pada materi jarak antar titik. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu supaya kalian bisa menjelaskan konsep jarak antar titik dalam ruang, lalu menggambar jarak antar titik dalam ruang dan menentukan jarak antar titik dalam ruang. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya adalah diskusi kelompok, mengisi LKPD, lalu presentasi untuk menyajikan hasil karya nantinya ya. Nah, lalu untuk penilaian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan melalui penugasan, dan ada penilaian keterampilan melalui LKPD dan karya yang dihasilkan ya. Nah, itu kegiatan kita hari ini. Berikutnya kita masuk kegiatan inti. Sudah siap? Siap. Atau ada yang mau WC dulu gitu kan? Oke, kegiatan inti ya. Nah, ada sebuah video, silakan saksikan terlebih dahulu. Kamera CCTV bisa menjadi alternatif. Contohnya pada ruangan ini yang berukuran 4 meter dikali 5 meter dengan tinggi 3 meter. Telah dipasang satu unit kamera CCTV. Tiba-tiba melalui layar monitor tanpa ada objek yang bergerak. Namun sayang tidak terekam dengan jelas. Apakah karena jaraknya yang terlalu jauh dari kamera? Mari kita hitung.
sebagai balok ABCDEFGH. Kita akan menghitung panjang EC. EC merupakan sisi miring segitiga EAC dengan panjang EA 3 meter. Sedangkan AC merupakan sisi miring segitiga ABC dengan panjang AB 4 meter dan panjang BC 5 meter. Dengan teorema Pythagoras kita dapatkan panjang AC, yaitu akar 41 meter. Sehingga bisa kembali kita lanjutkan menghitung panjang EC. Jadi sebenarnya jarak antar objek dan kamera tidak terlalu jauh, hanya sekitar 7 meter saja. Mungkin pemilihan jenis kamera atau penentuan titik pemasangannya perlu diperbaiki kembali. Jika kamu menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, tadi sudah disaksikan videonya ya. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik supaya kalian bisa memahami video tadi ya, untuk melihat pemahamannya. Nah, yang pertama, apa di sana, apa dari video tersebut yang menggambarkan konsep jarak antar titik? Nah, yang pertanyaan kedua, apa saja langkah tadi yang dilakukan untuk mencari jarak antar titik yang ada dalam video? Nah, coba siapa yang mau mencoba menjawab yang pertama dulu? Ada yang mau coba? Ayo. Apa tadi masalahnya? Ayo ngomong aja, apa yang nampak? Apa yang nampak deh? Apa yang nampak tadi di video? CCTV. CCTV dengan ke kucing yang ada di sudut ruangan. Yang mau dilihat adalah jarak dari CCTV ke sisi kucingnya ya. Nah, ternyata katanya CCTV-nya agak kabur kayaknya ya. Nah, itu dia konsep yang pertama, jarak antar titiknya dalam ruang ya. Kucingnya ada di sudut tadi ya. Videonya juga ada di sudut atas CCTV-nya. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa tadi langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui tadi jarak antar titik di dalam sebuah kisah masalah nyata tadi? Yang pertama apa? Erna? Iya, silakan Erna. Baik, ada 6 langkah-langkah untuk menentukan jarak antar titik. Yang pertama tadi ada cek diketahui. Yang kedua itu menggambarkan bangun ruangnya. Oke, kita gambar bangun ruangnya tadi. Oke, sip. Yang ketiga, gambar titik yang diketahui. Oke, gambar titik yang diketahui. Dan yang keempat, gambar jarak yang ditanya. Gambar jarak yang ditanya. Yang kelima, keluarkan segitiga siku-siku yang mengandung titik-titik yang ditanyakan. Oke, keluarkan segitiga siku-sikunya. Hitung jarak titik yang ditanya dengan rumus Pythagoras. Oke, dia hitung jarak titik yang ditanya dengan rumus Pythagoras. Benar nggak tadi yang kalian lihat? Benar ya, perhatikan semuanya tadi kan? Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, lihat. Nah, ini apa yang kamu dapat mengenai konsep dari pemasangan video tersebut? Ini tadi ya. Nah, ada sebuah ruangan seperti yang dikatakan Emma. Langkah pertama kita buatkan dalam bentuk bangun ruangnya ya. Ini yang tadi nyatanya, ini bangun ruangnya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan kelompok ya. Kita akan bagi kelompok jadi 4 kelompok. Nah, silakan segera duduk di kelompoknya. Nanti yang mau bacakan, nanti kita akan menyelesaikan SKPD, lalu ada sesi presentasi ya per kelompok. Silakan bagi jadi 4 ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Yang lainnya diketepikan aja biar rapi ya. Kelompok 1 Rahmat Ilham, Cinta, Bina, Erna, Sarifah. Di sini. Ya, di sini. Pakai saja 2 meja ya. Kelompok 2 Karisma, Sarwati, Devia, Rasya. Duduk di dekat Azian dan Cinta itu ya. Kelompok 2 ya. Karisma, Sarwati
ya. Kelompok 3 duduk di sini. Said, Laila, Sinta, Rizka. Ya. Kelompok 4 Azian, Jelita, Wanisa, Asna duduk di meja yang sedang diduduki oleh Ilham. Ya. Nah, silakan segera duduk di kelompoknya. Biar rapi, enak kita berjalan ya. Bina, tolong kutip ini. Oke, sudah. Oke, sudah rapi. Sudah, Oma. Sudah ya. Oke, ini ada LKPD. Ini saya bisa dikira. Bagikan LKPD-nya satu kelompok satu saja. Silakan. Silakan didiskusikan LKPD-nya ya. Jawab ada 3 buah permasalahan di LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Satu orang saja yang mengisikan LKPD-nya ya. Dan yang LKPD ini diisi sampai masalah 1, masalah 2, masalah 3 dan kesimpulan ya. Nah, lalu nanti setelah kalian menyelesaikan sejalan dengan menyelesaikan LKPD nanti akan ada presentasi. Cara presentasinya menyajikan hasil karya. Karyanya adalah kalian tuliskan di sini. Karyanya tentang apa? Yaitu tentang konsep dari jarak antar titik. Apa pengertiannya? Lalu langkah penyelesaiannya yang akan kalian tuliskan di sini, ya, di kertas ini. Nah, lalu nanti masing-masing kelompok menempelkan di sudut, ya. Kelompok 1 tempelkan di sudut sana, kelompok 2 di belakang sana, kelompok 3 di sudut sini, kelompok 4 di sudut sana. Nanti ditempelkan di sana. Lalu untuk pemahaman dari kelompok lain nanti secara bergantian rolling untuk memberikan umpan balik terhadap karya temannya. Pakai kertas post-it ya. Nanti memberikan umpan balik kepada setiap kelompok ya. Oke, silakan didiskusikan dan satu orang menuliskan hasil karyanya. Tulis yang kreatif yang bagus di kertasnya ya. Yang satu ngisi itu, yang lain diskusi tentang isinya, karyanya. Nanti konsepnya jalan antar titik, pengertiannya, bersangka modelnya. Pindah ke sini. Nanti yang sudah boleh menempelkan karyanya ya. Tutup aja, Cok. Ingin bertanya, Mas. Iya, Sinta. Untuk yang di kertas ini tadi apa yang harus kami buat, Mas? Oke, untuk yang di kertas berwarna kuning adalah untuk membuat karya. Karyanya adalah berupa hasil kesimpulan kalian tentang konsep jarak antar titik. Misalnya pengertiannya, lalu langkah-langkahnya, atau apalagi informasi terbaru yang akan kalian sampaikan tentang jarak antar titik. Ditulis di sini.
Jangan lupa dibagi tugasnya ya. Ada yang di LKPD, ada yang buat karya. Lalu nanti ada yang jaga gawang ya. Jaga gawang ini ada udah ditempel ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Satu orang jaga gawang, satu orang lagi, 3 orang lagi lebih kelompoknya berkeliling untuk memberikan umpan balik nanti ya di sesinya. Ada masalah rumah itu? Ya, oke. Iya. Oh boleh. Oh coba ambil di depan. Boleh silakan. Ya, udah dibagi tugasnya. Fungsi ya. Di bukunya coba dibuka juga saya. Cari dari berbagai sumber ya. Boleh buka Google, boleh buka buku cetak, boleh. Ya silakan. Silakan dicari dari berbagai sumber. Ya, ada tulisnya. Apa tadi dulu ini? Dia buat belum. Nah, buat ini tadinya. Ya, di sini nanti yang konsepnya itu apa, lagunya seperti apa, lalu informasi terbaru yang kamu dapatkan apa. Oke, apa yang diketahui nah? Ukuran kamar. Ya, ukuran kamar. Berarti itu apanya? Panjang, mencari. Lebar kali tinggi. Nah itu berapanya tuh? Sama nggak? 3 kali 3 kali 3. Apanya tuh kalau dari ru? Apa rusuk? Ya rusuknya. Apakah kita lambangkan dengan angka rusuk? Nah sama dengan 3. Sama dengan 3 ya. 3 apa 3 meter kan? Rusuknya 3 meter. Lalu langkah keduanya apa tadi? Kayaknya itu besar. Beda di mana kak? Ini oke, ada masalah? Cari ya, lagi cari ya. Gimana waktu menyelesaikannya? Oke ya, ada 3 masalah ya. Silakan gunakan buku cetaknya, YouTube-nya, Google-nya, silakan dicari informasinya ya. Kalau udah boleh langsung ditempel ya. Ini ada labnya. Ya benar langkah-langkah. Pengertian langkah-langkah menentukan jarak antar titik, lalu hal baru yang didapat. Oh, bukan ini, Ma. Di hasil karyanya. Bukan. Langkah-langkah yang tadi, Ma. Iya. Kalau sudah boleh ditempel ya. Hal baru yang didapat ya dari menghitung jarak antar titik. Sampai mana tadi?
yang mau kalian tuliskan di sana. Oh ternyata menghitung jarak titik itu begini gitu. Kenapa? Satu aja. Ya satu itu boleh. Pertanyaannya, yang mana jaraknya antara dua lingkaran tersebut? Jangan ragu, sudah benar. Boleh? Empat ya? Terus udah. ADBC udah belum? Masuk. ADC belum? Beda. Jadi kayak ADC. Nanti kan coba hitung. Coba buat yang sebelah. Gue mana? Yakin deh. Ya kan. Apalagi pakai titik sini ya. Oke, terus saklar di tengah salah satu dinding. Mau di mana kamu taruh? Di dindingnya. Ini ini mana? Sini. Apa tuh nama bidangnya? Ini AR, ini AB. Cara kamu ngasih namanya A B C D E F G H. Ini apa? B. Ini kayaknya. Apa sih? C D E A B C D E. Jarak antar titik. Apa pentingnya? Jarak antar titik adalah hidupku cepet kayu. Boleh tambah adalah rencana dari kota A tulis kemungkinan Di situ ada lampu di tengahnya. Di tengah sana ada saklar. Di mana siku-sikunya? Kamu tarik kemana supaya dia siku-siku? Ke bawah? Apakah dia siku-siku ke bawah? Apakah dia siku-siku ke sana di atas Garuda? Kita bisa siku-siku. Jika nih lampu nih. Keluarkan segitiga siku-sikunya PQR. Kasih nama itu apa? Itu N Q. Buat siku-sikunya di M. Siku-siku di sudah. Ini siku-siku. Oke, buat masing-masing ukurannya. RP berapa? Ukuran yang dari sini. Dari titik P ke titik R. Ukuran E ke F ini berapa panjangnya tadi? 3. Berarti ini di tengahnya tadi kan? Berarti R ke P berapa?
setengah dari 3. Nah, setengah dari 3 berapa? 1,5 atau 3/2. 3/2. PR 3/2 ukurannya. Oke. RQ berapa ukurannya? 3. E ke A berapa? 3. Berarti R ke Q, Q tadi di tengah. Berarti RQ 3/2 juga. Yang ditanya? Apa tadi yang ditanya? PQ ini yang ditanya. Nah, pakai rumus apa nyarinya? Teorema Pythagoras. Coba pakai teorema Pythagorasnya. Pengertian lama-lama. Hal baru yang didapat merasakan. Hal baru yang didapat. Dari yang kamu kerjakan itu. Ternyata jalan ke titik. Baik, Uma. Terima kasih. Kalau sudah boleh ditempel langsung ya. Udah dapat lampunya di mana saklar? Cara menentukan saklarnya ada di tengah gimana? Nih. Mana ini? Aduh. Cara nentuin ininya di tengah gimana Erna tadi? Letakin aja titiknya. Misalnya tadi kan dikain itu tadi. Gimana? Kita tarik ya. Garis. Nah, ini makanya di tengah. Saklar di tengah gimana caranya? Tarik ya. Garis dari diagonalnya. Nah, ini kasih nama. Ini titik Saklar. ini titik Q. Misalnya ya, hubungkan. Yang ditanya adalah dip. Yang ditanya adalah PQ. Ditanya PQ. Berarti PQ gede. Udah dapat yang ditanyanya PQ. Gimana caranya? Apalagi langkah berikutnya? Ya, segitiga yang bisa Pythagorasnya kemana? Yang segitiga siku-sikunya? PQ. Enggak ada. DED. Bingung. Gambarnya mana? Ini tuh mana? Tunggu gambarnya bikin rumah ini. Enak jangan Kemana dia biar siku-siku. Nah gini nih. Biar segitiga. Nih kalau di ruangan nih, itu kan lampunya. Saklarnya di tengah-tengah situ. Di mana segitiga siku-siku yang ada saklar sama lampunya? Kamu tarik kemana? Ke sana? Apa ke sana? Segitiga siku-sikunya. Mau ditarik dari sana ke sana ya? Ya benar, ke atas ya kan? Udah kalau gambar kamu kemana namanya? Siku-siku di buat kan segitiga ya. Ya. Ya, jangan lama-lama waktu kita sedikit. Silakan langsung ditangkap ya. Ini rumahnya nih. Apa bilang tadi? Udah dia bilangnya belum tuh mereka. Oh, udah. Dia nggak mengakui. Silakan. Sini apa dia? Hah? Sini apa? Nggak ada kelompok mana ada ya? Ya, cepat. Aku ya. Ya, ini kesimpulannya lagi. Oke ya? Silakan ditempel udah. Apa tuh? Iya, dia tuh. Ini. Oke, kelompok 4 sudah siap nih. Ayo. Sebentar, Bu.
Ayo kelompok 3 tante. Ya kelompok 4 udah nih, udah nempel kalian nih. Mantap. Berbunga-bunga. Oke ya, terima kasih ya kelompok 4. Dan kami lagi ya. Remajanya di sana. Ini udah benar, ini yang benar. Kita tinggal tambah. 3. Udah benar ya. Ini nanti berarti ada 3 kelompok ya yang lebih. Ini untuk menanggapi kelompok lain ya, umpan balik untuk kelompok lain. Bagi tugasnya, bagi untuk ketiga kelompok lainnya. Apaan sih? Silakan kalau udah, silakan ini kelompok. Sudah silakan ya. Silakan dulu lewat. Uma. Yang lain ya, sama. Jarak antar pengertian dari jarak antar kejadian itu adalah langkah-langkah untuk mengerjakan jarak antar titik. Yang pertama cek diketahui, yang kedua gambar bangun ruang, yang ketiga gambar titik diketahui, yang keempat gambar jarak yang diterima keluarkan yang mengandung titik yang ditanyakan. Yang hitung jarak katanya dan hal yang baru yang dilakukan yaitu untuk mencari
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kelompok kami simpulkan bahwa jarak antar titik merupakan jarak terpendek atau panjang luas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua garis pada bagian-bagian tersebut. Nah, hanya itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan karena kekurangan waktu tadi. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika ada yang mau menambahkan kesimpulannya, mungkin langkah-langkah yang tadi sudah dibacakan. Ya, coba silakan bacakan lagi yang kesimpulannya langkah-langkah. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin menyimpulkan atau ingin menyebutkan langkah-langkah dari menentukan jarak antar titik, yaitu ada 6. Yang pertama, cek diketahui. Yang kedua, gambar bangun ruang. Yang ketiga, ada gambar titik yang diketahui. Yang keempat, gambar jarak yang ditanya. Yang kelima, keluarkan segitiga siku-siku. Yang keenam, yaitu hitung jarak titik yang ditanya dengan rumus Pythagoras. Oke, baiklah. Itu ya kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya dari kesimpulan. Nah, refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Hal baru apa yang kamu dapatkan? Serena? Oke, silakan Nasna. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan sedikit memberitahu apa saja yang telah kami dapatkan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kami mengetahui apa pengertian dari jarak titik ke titik. Kemudian kami mengetahui bagaimana cara kita menghitung jarak titik ke titik, dan kemudian kami belajar hari ini bagaimana cara melakukan kerjasama dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Itu refleksi untuk pembelajaran hari ini. Berikutnya ada penugasan, dan nanti akan ada bentuknya asesmennya penugasan ya. Jadi tidak harus selesai sekarang. Nanti setelah selesai kalian bisa mengumpulkan kepada Uma. Yang belum tuntas akan ada remedial, yang sudah tuntas akan ada pengayaannya. Lalu di sampingnya ada refleksi pribadi ya. Nanti juga diisi diserahkan kepada Uma sesuai waktu yang ditentukan ya. Dan ini berapa orang? Ini diisi mandiri ya. Masing-masing melihat kemampuannya. Ini mandiri isinya ya, nggak harus sekarang. Ini penugasan. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Ya. Oke, jangan lupa dikerjakan tapi ya bertanggung jawab terhadap tugas yang diberi. Lalu disiplin mengumpulkan sesuai waktu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar apa? Jarak Garis. Hari ini sudah jarak antar titik. Pertemuan berikutnya ada jarak titik ke garis ya yang akan kita pelajari. Silakan cari materi di berbagai sumber terlebih dahulu sebelum pembelajaran di kelas agar kita sudah mempunyai sedikit bekal untuk belajar ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan secara disiplin dan tanggung jawab ya. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Mungkin kalau